Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sri Sugiati. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 5C. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu SPSS. Langsung saja, jadi ketika pertama membuka SPSS, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini terdapat beberapa menu. Yang pertama ada menu file. Menu file ini berfungsi untuk menyimpan, membuka atau membuat file baru. Di sini juga kita dapat mengimpor data. Kemudian ada menu edit. Jadi menu edit ini berfungsi untuk merubah, memperbaiki atau menyalin data. Kemudian di sini ada menu view. Jadi ini digunakan untuk mengubah tampilan pada toolbar. Selanjutnya di sini ada menu data yang digunakan untuk mengkategorikan, mendeskripsikan dan mengatur data dan variabel. Kemudian ada menu transform. Jadi menu transform ini digunakan untuk mentransformasikan data. Selanjutnya di sini ada menu analyze. Jadi menu ini merupakan yang paling penting untuk kita ketahui, karena di sini inti dari SPSS. Inilah yang paling penting sering digunakan dalam suatu penelitian. Menu ini digunakan untuk pengolahan dan analisis data, misalnya statistik deskriptif. Jadi kita dapat mengetahui frekuensinya, deskriptifnya, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga dapat menggunakan korelasi untuk mengetahui hubungan antar variabel. Kemudian di sini ada menu graphs. Jadi menu ini digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk grafik atau chart. Di sini dapat dilihat, ya, kita dapat melihat grafik apa yang akan kita gunakan. Misalnya di sini ada grafik garis, lingkaran, dan lain sebagainya. Penggunaan ini tergantung dari tujuan penelitian itu sendiri. Nah, kemudian di sini ada beberapa menu tambahan dan ada menu help. Jadi menu ini akan membantu kita dalam mengetahui SPSS. Kemudian di sini dapat dilihat dari dua kamar yang ada, yaitu variable view dan data view. Variable view digunakan membuat nama variabel, sedangkan data view merupakan tempat untuk menginput suatu data. Kemudian di sini saya sudah mempunyai data nilai ujian mahasiswa, yaitu ada 10 data untuk menginputnya pada SPSS. Hal yang pertama kali saya lakukan adalah membuat nama variabelnya, yaitu nama mahasiswa. Kemudian tipenya karena non angka, jadi kita pilih tipe string. String ini adalah data teks non angka, kemudian panjang karakternya kita atur 20 saja. Kemudian karena tipe datanya string, maka desimalnya kita kosongkan saja. Kemudian di sini ada label. Jadi di sini kita bisa melabeli nama variabel itu, yaitu nama mahasiswa. Kemudian clue. Jadi ini umumnya digunakan oleh data nominal dan ordinal untuk mempresentasikan suatu nilai numerik. Jadi ini tidak perlu. Kemudian missing. Ini untuk penanganan data yang tidak ada. Kita bisa kosongkan saja. Kemudian yang ini untuk menentukan tampilan data itu, apakah data itu rata kiri, rata kanan, atau rata tengah. Karena ini nama mahasiswa, jadi kita buat rata kiri saja. Kemudian ada measure, itu yang menentukan tipe datanya. Nah, kemudian di sini ada role, jadi ini digunakan untuk menentukan peranan variabel dalam melakukan analisis data. Nah, selanjutnya kita akan membuat variabel kedua, yaitu jenis kelamin, tipe tetap string, kemudian panjangnya 15, desimalnya tidak ada, dan labelnya adalah jenis kelamin. Kemudian di sini kita buat variabel ketiga, yaitu nilai ujian. Karena berupa angka, jadi tipenya adalah numerik, panjangnya 4, desimalnya 0 saja, labelnya kita buat nilai ujian. Aliknya rata tengah saja, kemudian mensurnya adalah scale, role-nya input. Kemudian setelah itu kita lihat data view, sudah ada ya. Kemudian kita akan memasukkan data hasil ujian dalam SPSS, kita copy dan salin saja. Nah, sudah ada datanya. Kemudian misalkan kita ingin mengetahui data, berapa sih jumlah laki-laki dan perempuan dalam kelas ini. Jadi kita ingin menghitung frekuensinya, yaitu menggunakan deskriptif statistik. Kemudian hasil yang akan kita lihat kan jenis kelamin. Nah, di sini output yang terlihat bahwa laki-laki ada 5 orang, kemudian perempuannya 5 orang, dan hasil keseluruhannya adalah 10 orang.
Kemudian, jika kita ingin mengetahui deskriptif dari data ini, misalkan kita ingin mengetahui rata-rata nilai ujian, kemudian berapa nilai yang paling kecil, kemudian berapa nilai yang paling besar, dan kemudian standar deviasinya berapa. Itu bisa kita ketahui sekaligus satu tabel dengan menggunakan ini. Klik Enagel, kemudian deskriptif. Maka di sini terlihat hasilnya. Nilai minimumnya 77, maksimumnya 90, nilai rata-ratanya 84, 50, dan standar deviasinya 3,951. Di sini juga terlihat bahwa yaitu 10 jumlah datanya ada 10. Kemudian, misalkan kita ingin membuat grafik hasil ujian, maka kita bisa klik Graphs, kemudian di sini kita pilih bar, kemudian klik Simple Awk. Nah, outputnya akan seperti ini. Dapat dilihat yang mendapat nilai 77 ada satu orang, yang mendapat nilai 80 ada satu orang, yang mendapat nilai 83 ada satu orang, yang mendapat nilai 85 ada 5 orang, dan yang mendapat nilai 90 ada 2 orang. Di sini kita dapat menyalin gambar ini ke dalam Miss Crop Word atau PowerPoint dengan klik kanan, kemudian itu bisa saja kita langsung copy ke Word. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kurang atau lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.